Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga antum dan ayah bunda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bisa hadir di hadapan anak-anak Ustadz semua, walaupun tidak bertatap muka seperti biasa kita di kelas, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar terus. Anak-anak Ustadz, selama beberapa menit ke depan, Ustadz Medi akan membersamai antum semua mengisi waktu belajar antum di rumah dalam suasana belajar daring kali ini melalui video singkat ini. Silakan anak-anak Ustadz simak dan ikuti video ini sampai selesai. Kemudian pahami dengan mengambil pelajaran dari setiap apa yang Ustadz Medi sampaikan nantinya. Baik ya, hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 3 tentang surat An-Nasr ya, pertemuan pertama. Kita lanjut ya anak-anak Ustadz ya. Baik, anak-anak Ustadz, Ustadz sebelum kita mulai, Ustadz ingin mengajak anak-anak Ustadz, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada beberapa informasi menarik dari surat An-Nasr ini, ya, supaya anak-anak Ustadz lebih mudah dalam mengingat. Ustadz akan ajarkan anak-anak Ustadz sebuah tepuk, namanya tepuk An-Nasr. Ya, mari kita coba bersama-sama, ya, tepuk An-Nasr. Namanya An-Nasr, artinya pertolongan. Jumlahnya 3 ayat, urutan 110, diturunkan kota Madinah, golongan Madaniyah. Baik anak-anak Ustadz, silakan anak-anak Ustadz coba supaya lebih mudah dalam mengingat. Ini adalah informasi penting yang harus kita ketahui dari surat An-Nasr, selain dari informasi yang lain yang lebih penting lagi gitu ya. Baik, anak-anak Ustadz, An-Nasr ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad di kota Madinah. Artinya surat ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, surat ini namanya An-Nasr, artinya pertolongan. Ya, jumlahnya 3 ayat, urutan 110. Gitu ya. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, Ustadz ingin memperdengarkan sebuah lagu yang sangat menginspiratif sekali. Mudah-mudahan setelah mendengarkan lagu ini kita lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya gitu ya. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama. Mengayomi jiwa bertiga dunia.
Baik, itu tadi lagu yang sangat inspiratif gitu ya, memberikan informasi kepada kita bahwa Islam pernah berjaya di masa silam, di masa lampau. Bahkan kekuasaan Islam itu sampai 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam gitu ya. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini kita tengah mengalami kemunduran gitu ya. Nah, banyak faktor yang menjadikan kita demikian ya. Para musuh-musuh Islam tidak akan senang kepada umat Islam kecuali kita mengikuti ya cara mereka hidup, agama mereka. Kalau dalam Al-Quran itu bahasanya milah, mengikuti milah mereka. Nah, sampai hari kiamat mereka tidak akan pernah senang dengan Islam. Nah, sehingga mereka hari ini tidak lagi memerangi kita dari segi fisik gitu ya, perang dengan bertempur, tidak lagi seperti itu. Tapi mereka memerangi pemikiran kita, memerangi akhlak kita. Mereka berusaha menjauhkan generasi Islam, generasi Muslim dari ajaran agama Islam. Mereka gencarkan teknologi yang luar biasa sehingga melalaikan kita. Nah, tidak salah ketika kita menggunakan teknologi, tapi jangan sampai itu semua melalaikan kita gitu ya. Baik anak-anak Ustadz, kita gunakan teknologi yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat, berdakwah misalnya, mensyiarkan Islam, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya.
Karena memang zamannya seperti itu gitu ya. Zaman menuntut kita untuk hidup di era serba teknologi canggih gitu ya. Kalau kita tidak mengikuti maka kita juga akan tertinggal dan tergilas oleh zaman gitu. Baik anak-anak Ustadz ya, itu informasi. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini? Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Ini surat An-Nasr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, Allah informasikan, kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Anak-anak Ustadz, nah, sejarah mengajarkan kepada kita ketika tidakkah kita ingat waktu itu jumlah tidaklah mempengaruhi ya. Belum tentu jumlah menentukan suatu kemenangan. Waktu itu dicontohkan ya sejarah perang Badar misalnya, jumlah kaum muslimin hanya ratusan, sementara lawannya kaum kafirun gitu ya, ribuan banyaknya. Tapi jumlah yang ribuan itu belum tentu mereka yang menang. Maka di saat itu karena kaum muslimin yakin dengan janji Allah ya, dengan keimanan dan hati nurani seperti nyanyi yang kita dengarkan barusan, maka karena keikhlasan, keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah, maka Allah beri mereka pertolongan ya dengan mengirimkan pasukan ya. Kemudian alhasil maka keluarlah kaum muslimin sebagai pemenang dalam peperangan itu. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah, maka jumlah kita walaupun sedikit, namun ketika kita punya keyakinan, punya keimanan yang kuat kepada Allah, maka jangan bersedih ya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah akan datang. Kemudian, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, anak-anak Ustaz, hari ini di beberapa daerah ya muslim gitu ya, negara-negara muslim tengah dijajah, muslim tengah diperangi, muslim tengah dibantai, di zolimi gitu ya. Sebagaimana kita ketahui Rohingya misalnya, Palestina dan lain sebagainya itu. Kemudian Suriah gitu ya, mereka dibantai, orang-orang yang tidak bersalah, kaum ibu-ibu dan anak-anak, mereka tidak ibah, mereka bantai semuanya. Maka walaupun demikian, maka kaum muslimin kita di sana, mereka tetap teguh dengan keimanannya walaupun ditindas. Nah, melihat hal ini, orang-orang di seluruh dunia melirik ya, bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa dengan Islam ini gitu ya. Maka dengan bukannya malah takut orang masuk Islam, tidak, tapi karena adanya peristiwa semacam ini, malahan orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong gitu ya. Nah, maka akan semakin nyata kebenaran itu. Makanya orang memilih untuk masuk dan kepada Islam, hidup secara sempurna, seluruhnya harta dan jiwanya mereka korbankan untuk Islam gitu ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
gitu ya. Baik, nah Ustaz, dari ya penyampaian singkat tadi ada beberapa kandungan surat An-Nasr yang perlu kita ketahui ya. Pertama adalah menceritakan pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Ya, ketika kita mulai takut untuk berjuang gitu ya, kita ingat sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan itu nyata gitu ya, pertolongan dari Allah itu nyata apabila kita memiliki keimanan dan semakin memperbanyak ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mendapati diri kita dalam kesulitan, maka memohonlah kepada Allah gitu ya, ceritakan keluh kesah kita kepada Allah, maka Allah akan bantu kita, beri kita pertolongan. Nah, pertolongan dan kemenangan dari Allah berupa banyaknya orang memilih agama Islam. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi gitu ya, manusia hari ini berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Di Eropa misalnya, banyak orang yang sekarang berbondong-bondong masuk Islam, benua Amerika, benua Asia. Nah, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Kewajiban kaum muslimin untuk memuji dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita bertaubat, memohon ampun. Gitu ya. Anak-anak Ustaz, demikianlah penyampaian dari Ustaz pada pertemuan pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Anak-anak Ustaz, jangan lupa gitu ya, ayo gitu, tugas kita kali ini adalah membuat video bacaan surat An-Nasr beserta artinya. Ya, Ustaz Medi yakin anak-anak Ustaz sudah hafalkan ini dan artinya gitu ya. Nanti video ini berisi perkenalan diri antum gitu ya, kelas antum kelas berapa, kemudian antum lanjutkan dengan bacaan surat An-Nasr beserta artinya. Nanti kirim ke email Ustadz gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.